Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 301-302. Kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Al-Buchori tahu masalah antar Rahman dengan keluarga Raffi, keluarga Ned dan keluarga Palen tidak akan berakhir. Jadi ia merasa ada kemungkinan besar ketiga keluarga besar itu yang menyerang Rahman. Orang offshore, ujar Rahman. Offshore, musuhmu saat kamu pergi ke offshore? Tanya Luna. Rahman melirik ke arah Luna dan mengangguk. Ia tidak ingin banyak berbicara, karena ia takut Luna akan banyak pikir. Tenang saja, aku akan mengurus masalah ini, hibur Rahman. Kalau Eddie tidak datang ke kota Yuzoda, ia bersiap ke offshore untuk mengetahui masalah ini dengan mereka. Ia tidak takut pembunuhan dari belakang, tapi ia harus peduli kepada keluarganya. Meskipun ia telah mendaftarkan Rian dan pengawal Luna untuk memegang pistol secara legal, tapi para pengawal itu juga tidak begitu hebat. Setelah mendengar kata-kata Rahman, Sinta seketika mengetahui siapakah orangnya. Ia mengeluarkan teleponnya dan mengirimkan pesan singkat, lalu bersiap untuk menyelesaikan masalah ini. Karena bisa dikatakan bahwa ia yang mencari masalah ini dan Rahman hanya membantunya untuk menanggung. Tidak ada satupun yang membuka pembicaraan dalam perjalanan dan juga tidak ketemu lagi dengan pembunuh. Lalu mereka dengan cepat tiba Jadeon 36. Setelah selesai makan, Rahman membawa Al-Buchori dan Eko kembali ke distrik Yuzong. Dalam perjalanan kembali, ia menerima panggilan Messi. Aku sudah mendapatkannya. Mereka tinggal di Hotel Bintang Laut, ujar Messi. Aku nanti akan bertemu dengan mereka. Kirimkan nomor kamarnya kepadaku. Rahman mengangguk. Untung saja Eddie dan Ricky berada di kota Yuzoda, daripada ia harus pergi lagi ke offshore. Setelah memutuskan panggilan, Rahman berkata kepada Wiron yang baru datang, ke Hotel Bintang Laut. Baik, Wiron mengangguk. Setelah masuk ke distrik global, langsung menuju ke hotel. Di Presidential Suite Hotel, Kak Ricky, pembunuh bayaranmu kali ini kurang hebat. Hanya tersisa satu orang yang berhasil kabur, ujar Eddie datar. Mereka telah menghabiskan banyak uang untuk membayar 5 orang pembunuh, dibagi 2 kelompok untuk membunuh Rahman. Akhirnya 4 orang yang terbunuh dan 1 orang kabur. Bagaimana mungkin ia tidak kesal? Uang hanya masalah kecil, tidak membunuh Rahman, tidak membalas dendam untuk anaknya. Hatinya tidak akan merasa puas. Mereka memberitahuku bahwa ini merupakan pembunuh bayaran mereka yang terhebat. Kalau ingin membayar pembunuh yang lebih dari ini, kita harus menambah lagi 40 miliar. Ricky juga sangat tidak senang. Kalau ia tahu Rahman begitu susah dikalahkan, lebih baik ia mengeluarkan 40 miliar, agar masalahnya langsung terselesaikan. Sial, mereka bukan mendatangkan pembunuh bayaran yang profesional untuk kita, ujar Eddie bingung. Aku juga dijebak. Jadi kalau mau kita sekarang tambah lagi 40 miliar untuknya. Kalau tidak menyerah untuk bekerja sama dengan mereka. Tapi jika tidak bekerja sama dengan mereka, aku juga tidak memiliki jalan lain. Ricky juga sangatlah bingung. Tambah saja uang. Aku juga tidak ada jalan lain untuk mencari organisasi pembunuh yang lebih baik. Semoga kali ini mereka tidak membuat kita kecewa lagi, ujar Eddie, lalu menghela nafas. Ricky mengeluarkan teleponnya. Baru saja ingin menghubungi orangnya. Lalu saat ini, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Mereka berdua saling memandang dan menemukan firasat buruk dari tatapan mata masing-masing. Eddie pelan-pelan berjalan ke depan pintu dan melihat keluar melalui lubang intip. Saat melihat orang yang berdiri di luar, raut wajahnya seketika berubah dan menarik diri dari lubang intip. Siapa? Tanya Ricky dengan pelan. Eddie menunjuk lubang intip dan menyuruh Ricky untuk melihat sendiri. Ricky berkerut alis dan mendekat ke lubang intip. Raut wajahnya juga seketika berubah. Rahman, ia tahu kita yang membayar para pembunuh itu dan datang mencari kita, ujar Ricky ketakutan. Demi tidak menarik kecurigaan orang-orang,
Bahkan ia dan Edi tidak membawa pengawal saat datang ke kota Yuzoda. Sedangkan Rahman yang bisa begitu mudah membunuh pembunuh bayaran mereka. Bukankah mudah juga jika Rahman ingin membunuh mereka? Lapor polisi terlebih dahulu. Lalu tidak membuka pintu hingga kedatangan polisi, ujar Edi setelah berpikir lama. Hanya bisa seperti itu. Ricky mengangguk kepalanya dan mengambil telepon bersiap untuk melapor polisi. Lalu di saat ini, mereka berdua hanya mendengar sesuatu suara. Lalu pintu kamar mereka dibuka dari luar. Selanjutnya Rahman dan Wiron masuk ke dalam. Siapakah kalian? Ada apa kalian masuk? Ujar Ricky berpura-pura. Mari kita langsung saja. Kurasa kalian berdua kenalkan kepada Rahman. Oh iya. Kamu Ricky atau Edi? Rahman melihat Rimi sekilas dan tatapannya penuh penyindiran. Bahkan kedua orang ini tidak membawa satu pengawal pun dan berani datang membunuhnya di kota Yuzoda. Raut wajah Ricky berubah. Ia tahu sama sekali tidak berarti lagi kalau ia tidak ingin mengakuinya. Sehingga ia langsung jujur berkata, "Aku Ricky. Aku hanya ingin tanya kepadamu. Apa salah anakku denganmu? Mengapa kamu membunuh dirinya? Ia baru berusia 20 tahun. Ternyata Pak Ricky alias kepala keluarga. Kalau begitu, yang di sana itu adalah Pak Edi alias kepala keluarga. Mari kita duduk untuk berbicara," ujar Rahman sambil tersenyum. "Tidak ada bisa dibahas. Kamu telah membunuh anakku. Kamu kira aku masih bisa berbincang ria denganmu?" Edi mendengus. Kalau tidak bisa lanjut berpura-pura lagi, lebih baik ia jujur. Mereka juga telah mengalami banyak hal. Sedangkan Rahman langsung terduduk di sofa dan mengeluarkan rokok. Ia berbalik tanya, "Kalau aku bilang bukan aku yang membunuh Sugiono dan Putri, kalian juga tidak percaya. Bukan kamu yang bunuh." Edi menatap kesal Rahman. "Kamu mengira kita adalah anak kecil. Kalian bertengkar di pesawat. Lalu bertengkar lagi setelah turun dari pesawat. Akhirnya kalian meninggalkan pesawat dan anakku membawa orang untuk menunggu kalian di hotel. Hingga malam, anakku dan Putri terbunuh di luar sana. Kamu masih ingin berpura-pura, apalagi setahuku. Meskipun Sugiono agak tidak sopan, tapi ia sama sekali tidak pernah mencari masalah dengan siapapun di offshore. Kalaupun ada, juga hanyalah pertengkaran kecil. Bahkan mereka juga tidak sekejam itu sehingga anakku terbunuh juga. Kalau bukan kamu yang bunuh, lalu siapa?" ujar Ricky curiga. Rahman mematikan rokoknya dan mengeluarkan selembar foto. Ia letakkan foto di atas meja dan berkata, "Aku tidak peduli kalian percaya atau tidak. Aku tidak membunuh mereka berdua. Kalau kalian ingin membalas dendam, carilah wanita yang ada di atas foto ini. Kalau kalian mencari masalah denganku lagi, aku pasti akan ke offshore untuk membunuh kalian." Selanjutnya Rahman membawa Wiron keluar dari ruangan dan meninggalkan Ricky dan Edi yang berkerut alis. Susah untuk mengambil keputusan. Bukankah wanita ini yang bersama dengannya? Jangan-jangan ia yang membunuhnya, ujar Ricky berkerut alis sambil mengambil foto Sinta di atas meja. Edi juga ikut berkerut alis. Firasatnya memberitahu bahwa Rahman ingin menuduh Sinta, lalu membuat keluarga Sinta di Central Plains bermusuhan dengan mereka. Jangan percaya kepadanya. Wanita ini adalah orang keluarga terpercaya dari Central Plains. Ia tidak ada alasan untuk membunuh anakku, apalagi anakmu. Lagi pula bukannya mereka bilang saat di pesawat, anakku mencari masalah dengan Rahman. Kita tidak boleh tertipu olehnya, ujar Edi tegas. Lanjut ke episode berikutnya. Episode 302. Anak itu mulai takut. Lalu datang untuk mengancam kita, ujar Ricky. Ia tidak hanya mengancam kita, juga ingin membuat kita bertengkar dengan keluarga Sinta di Central Plains. Pesan tiket pesawat saja, kita harus meninggalkan kota Yuzoda hari ini. Lalu bayar pembunuh profesional untuk membunuhnya. Lalu Edi mengeluarkan teleponnya untuk memesan tiket. Setelah memesan tiket, mereka berdua keluar menuju ke bandara. Rumah besar keluarga Sinta, Nona Sinta. Rahman telah bertemu dengan Edi dan Ricky di hotel. Leonardo memberitahu informasi yang ia peroleh kepada Sinta. Lalu Rahman tidak membunuh mereka? Tanya Sinta. Tidak, saat ini Edi dan Ricky telah pergi ke bandara. Tapi aku periksa pesawat mereka menuju offshore. Masih membutuhkan waktu 1 jam baru berangkat. Nona Sinta.
Kita bisa membunuh mereka berdua. Lalu menuduh Randy, ujar Leonardo lalu menunjukkan tatapan licik. Tatapan Sinta menunjukkan keraguan dan seketika tidak berbicara. Nona, keluarga utama Sinta sana telah berkata bahwa mereka sangat tertarik dengan perusahaan Bintang 8 milik Rahman dan menyuruh kita segera merebutnya. Kemampuan Rahman sangatlah kuat, melebihi dari pikiran kita. Kalau kita langsung menyerangnya, kita belum tentu bisa mendapatkan Rahman. Tapi kalau kita bisa terus mencari masalah untuknya, ia pasti akan kewalahan dan saat itu ada kesempatan untuk mengalahkannya. Nasihat Leonardo. Sinta tidak berbicara dan mengerutkan dahinya. Ia tidak ingin di mana ia harus bertengkar dengan Rahman. Bahkan ia telah memikirkan cara agar Rahman dan Luna bercerai. Lalu ia pelan-pelan mendekati Rahman. Tapi yang membuat ia tak sangka adalah ia mendapatkan misi yang tidak mungkin dapat diselesaikan, yaitu merebut perusahaan Bintang 8 milik Rahman. Tapi setahunya terhadap Rahman selama ini, ia tahu ini merupakan misi yang tidak mungkin terselesaikan. Tapi ia tidak berani memberitahu. Karena kalau ia bilang ini merupakan misi yang tidak mungkin terselesaikan, maka keluarga utama Sinta akan menyuruh orang yang lebih hebat datang. Sinta tidak menginginkan itu. Keluarga utama Sinta bukanlah keluarga Sinta yang berada di Central Plains, melainkan salah satu keluarga besar yang tersembunyi di dunia ini. Kalau keluarga utama Sinta beraksi sendiri, ia yakin Rahman pasti akan terbunuh. Kamu uruslah masalah ini. Sinta tidak ingin keterlaluan. Kalau tidak ia yakin Leonardo akan memberitahu semuanya kepada ayahnya. Lalu ayahnya pasti akan memberi pelajaran kepadanya. Siapa tahu akan langsung datang ke kota Yuzoda juga untuk menyerang Rahman. Leonardo mengangguk sambil membawa teleponnya keluar. Jangan membuat Eddie dan Eric kembali ke offshore. Ia hanya mengatakan satu kalimat, lalu mematikan panggilannya. Ia yakin bawahannya pasti mengerti maksudnya. Nona, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyebar masalah antar Rahman dengan Eddie dan Eric. Sekaligus juga menyebar fotonya ke hotel untuk bertemu dengan mereka berdua ke situs web. Saat itu kematian mereka berdua akan begitu mudah dituduhkan kepadanya, ujar Leonardo. Kamu uruslah, ujar Sinta sambil mengerutkan dahinya. Setelah Leonardo keluar, Sinta mengeluarkan teleponnya untuk menghubungi Marshanda. Marshanda, apakah kamu sibuk? Tanya Sinta. Aku baru saja menemani kakakku latihan dan sekarang ingin mandi. Ada apa? Sinta, ujar Marshanda. Tak apa-apa. Hanya merasa murung dan ingin mengajak orang minum. Bolehkah kamu menemaniku? Tanya Sinta. Boleh. Kemana? Bagaimana dengan klubku? Ujar Marshanda. Boleh. Ke klubmu saja. Sinta hanya ingin ketenangan. Klub Marshanda adalah klub privasi. Orang biasa tidak akan bisa masuk. Oke. Kalau begitu aku akan ke sana setelah selesai mandi. Kamu pergi dulu saja, ujar Marshanda. Sinta memutuskan panggilan, lalu berangkat menuju klub Marshanda. Setelah kepergian Rahman dari hotel, ia langsung pulang. Untuk Eddie dan Ricky, ia telah memberi kesempatan untuk mereka. Kalau mereka tidak ingin mengambilnya dan masih ada kali selanjutnya, ia pasti akan mengikuti janjinya untuk membunuh mereka. Untuk sifatnya, kalaupun harus ke offshore, ia pasti tidak merelakannya. Sore pukul 6, Rahman pergi masak di dapur seperti biasanya. Ia suka masak sendiri, dibanding makan di luar. Ayah, teleponmu berdering. Agnes mengambil telepon Rahman dan berlari menuju ke dapur. Sebelum masak, Rahman meninggalkan teleponnya di sofa ruang tamu dan Agnes sedang menonton televisi di sana. Baik, ayah lihat siapa yang telepon. Rahman mengelap tangannya dan menerima teleponnya. Lihat Messi yang menghubunginya. Messi, ujar Rahman setelah mengangkatnya. Eddie dan Ricky meninggal, ujar Messi. Meninggal. Rahman terkejut dan merubah posisi teleponnya. Kapan itu terjadi? 1 jam yang lalu. Ditembak di bandara. Pihak polisi sedang mencari pembunuhnya. Tapi sepertinya belum tertemu, ujar Messi. Mati juga baik. Daripada aku harus turun tangan, ujar Rahman biasa saja. Hanya saja sekarang ada orang yang menyebar fotomu bertemu dengan mereka berdua di hotel. Sepertinya orang ini menuduh masalah ini kepadamu. Apakah kamu tidak terkejut? Ujar Messi. Menuduhku. Rahman berkerut alis.
Siapa yang ingin menjebaknya? Aku telah menyuruh orang untuk memeriksa masalah ini. Pikir kembali. Kamu mencari masalah dengan siapa? Ujar Messi. Persahabatannya dengan Rahman tidak hanya terbatas untuk membantu mengurus masalahnya saja. Saat bertemu dengan Messi, Messi sangatlah sengsara dan ia juga telah keluar dari dunia gelapnya. Karena mereka berdua memiliki topik pembicaraan yang sama. Juga tahu masing-masing adalah orang hebat. Lalu mereka berteman. Meskipun Rahman akhirnya menjadi tuan muda keluarga Wijaya, tapi kalau bukan karena istri Messi terbunuh, ia juga tidak akan kembali lagi ke dunia gelapnya. Tapi kembali ke dunia gelap dan membantu Rahman. Jadi ia harus menaruh perhatian kepada Rahman, sehingga tidak boleh terjadi kesalahan apapun. Jadi saat tahu ada orang yang menuduh Rahman, hatinya terasa sangat kesal. Tanpa menunggu perintah Rahman, ia sudah mulai menyuruh orang untuk memeriksa. Lalu baru menghubungi Rahman. Aku juga tidak tahu. Jangan-jangan keluarga Raffi, keluarga Net dan keluarga Palen. Rahman agak kebingungan. Meskipun ia tahu orang itu tidak mungkin bisa menuduhnya. Tapi ini telah jelas bahwa orang itu ada dendam dengannya. Jadi harus menjebaknya. Aku telah berpikir ke sana. Tapi aku curiga kemungkinan kelakuan 3 keluarga besar itu kurang besar, ujar Messi. Rahman mengangguk. Ia juga setuju dengan pendapat Messi. Masalah ia antar 3 keluarga besar sangatlah dalam. 3 keluarga besar tahu masalah kecil seperti ini. Pasti tidak bisa sepenuhnya dituduhkan kepada Rahman. Mereka pasti tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berguna. 3 keluarga besar pasti akan menemukan kesempatan untuk menyerangnya. Tapi kalau mereka tidak yakin, mereka pasti akan memilih bertahan. Kalau bukan 3 keluarga besar, lalu siapa pelakunya? Rahman berkerut alis dan tidak teringat ia memiliki masalah dengan siapa. Bersambung.